Ya, alhamdulillah di sini sudah hadir ya Pak Kunta. Banyak yang hadir ingin mendapatkan pencerahan ya dan ilmu dari Pak Kunta mengenai materi pada kali ini. Saya lihat di sini partisipannya ada dari Bapak Ibu dosen ya, kemudian saya lihat juga ada dari mahasiswa juga ada ya Pak ya. Itu ya dari berbagai perguruan tinggi. Nah, baik, sebelum dimulai untuk sesi materi, perkenankan saya untuk membacakan CV Bapak Dr. Kunta terlebih dahulu. Sini nama lengkapnya Bapak Dr. Kunta Aji Kurniawan, SE, AK, MM, BKP, CPA, CA, MAK. Alhamdulillah ya Pak Kunta, panjang sekali ini gelarnya. Nah, di sini beliau pendidikan formal terakhir di Doktor Ilmu Akuntansi FEB Unpad tahun 2022, masih fresh ya Pak Kunta ya, alhamdulillah. Kemudian sertifikat profesi beliau bersertifikat konsulen pajak atau BKP dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Certified Public Accountant atau CPA dari IAPI, kemudian sertifikat pendidik, kemudian sertifikat asesor BKD, kemudian Chartered Accountant CA dari IAI, organisasi profesi yang Bapak Kunta ini ikuti adalah dari IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, kemudian IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaan di sini ada sebagai pekerjaan bidang profesi akuntan publik, partner kantor akuntan publik Suwardono dan rekan. Kemudian juga pimpinan KAP beliau sendiri yaitu di sini namanya KAP Dr. Andas Kunta Aji. Kemudian partner KAP Jimmy Budi dan rekan Geneva Group Internasional di Jakarta. Kemudian pekerjaan bidang profesi dosen FEB Akuntansi Universitas Telkom Bandung. Kemudian pekerjaan di bidang lainnya pernah menjadi komite audit, kemudian anggota tim gabungan pemeriksa pajak daerah, anggota internal audit untuk KONI di Kabupaten Malang, kemudian pengurus IAI, Kompetermen Akuntan Publik di Jawa Timur. Demikian CV singkat dari Bapak Dr. Kunta Aji. Ya, sebelum kita mulai mendengarkan dari paparan Dr. Kunta Aji Kurniawan dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sesi seminar online untuk pemaparan dari Bapak Dr. Kunta Aji. Baik, saya persilahkan Bapak untuk memulai sesi pemaparannya. Terima kasih Bu Galuh atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul milisani yafqahu qawli wa bi'zni marjuni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di siang hari ini, izinkan saya untuk sedikit sharing dan juga mungkin nanti, karena saya lihat di sini pesertanya juga senior-senior juga cukup banyak, untuk kemudian juga kita melakukan kegiatan diskusi. Saya mohon izin untuk bisa sharing materi PPT saya. Silakan Pak. Pak, sudah bisa dilihat, Ibu? Belum, Pak. Nah, sudah. Oke. Jadi di kesempatan siang hari ini adalah merupakan salah satu hasil dari disertasi saya sebenarnya di beberapa waktu yang lalu, ketika saya mempertahankan naskah disertasi saya di hadapan guru besar di Universitas Padjadjaran Bandung. Materi yang ingin saya coba sharingkan kepada Bapak dan Ibu sekalian serta mahasiswa pada kesempatan siang hari ini terkait dengan fraudulent propeller.
Jadi ini fraud, kalau bicara tentang masalah fraud, ini sesuatu hal yang mungkin merupakan situasi dan kondisi yang berada di Indonesia yang kita hadapi pada saat sekarang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk kemudian bisa melakukan pencegahan terhadap fraud, ternyata kemudian mengalami satu titik buntu ketika kemudian situasi dan kondisi maupun fenomena yang ada di masyarakat tentang berbagai macam fraud itu kemudian masih marak terjadi hingga saat sekarang. Nah, untuk materi slide sudah saya kirimkan kepada panitia. Jadi secara garis besar apa yang kemudian menjadi unsur slide yang saya paparkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada beberapa disclaimer yang saya sebutkan di situ. Jadi sifatnya itu secara umum, tidak secara teknis, dan juga mungkin beberapa bahasan-bahasan yang sifatnya sangat-sangat teknis yang berorientasi kepada masalah statistik segala macam juga saya coba kurangi supaya kemudian bisa dipelajari lebih lanjut oleh berbagai kalangan. Karena saya melihat semua kalangan yang ada di dalam peserta webinar pada siang hari ini cukup beragam. Saya akan mulai dari pendahuluan. Mengapa kemudian saya mengambil satu tema fraud? Jadi secara garis besar, kalau kemudian kita melihat dari fenomena yang ada dan marak di masyarakat, khususnya di institusi rumah sakit ya, jadi BLD rumah sakit yang ada di Indonesia, ini cukup banyak dan cukup memberikan satu unsur perhatian kita, kewaspadaan kita tentang begitu maraknya aktivitas kegiatan fraud di BLD rumah sakit. Nah, beberapa hal yang lain yang secara umum gambaran yang merupakan unsur latar belakang yang menjadi unsur fenomena itu didahului dengan survei dari fraud global yang ke-14 dari EY, salah satu dari Big Four, itu yang menemukan bahwa masih banyak responden yang mempertahankan pandangan bahwa fraud, penyuapan, dan korupsi itu masalah orang lain. Jadi bukan merupakan masalah internalnya mereka, tapi merupakan satu masalah orang lain. Dan hal itu kemudian juga didukung dengan adanya sebuah sifat toleransi yang sangat tinggi atas kejadian fraud dan kesalahpahaman tentang perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas. Kemudian di survei ICW secara khusus yang kemudian dilakukan di Indonesia pada kurun waktu 2010 dan 2015, itu menyebutkan fraud di sektor kesehatan itu banyak terjadi di dinas kesehatan, kemudian disusul di rumah sakit. Tetapi kemudian yang menjadi sesuatu hal yang menjadi keprihatinan kita semua adalah meskipun dinas kesehatan itu menempati posisi teratas untuk kejadian fraud pada kurun waktu tersebut, tetapi jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh adanya fraud di rumah sakit justru lebih besar. Nah, beberapa fenomena yang kemudian muncul, kalau saya coba catat dari kurun waktu 2012 sampai 2018, itu nanti bisa dilihat juga di slide. Secara cepat akan saya sebutkan di sini, seperti kasusnya di RSUD Bengkulu yang melibatkan gubernur tahun 2015. Kemudian ada kasus juga di Tasikmalaya tahun 2017, ada rumah sakit haji di Sulawesi 2017, di Boyolali 2017, di Aceh 2017, kemudian di RSUD Banten 2017, Tapanuli 2017, kemudian juga di Batam 2017, dan beberapa kejadian yang menyangkut financial distress tahun 2018 di RSUD yang berada di Jakarta. Survei dari PwC Global, PricewaterhouseCoopers tahun 2018 itu menyebutkan bahwa banyak organisasi perusahaan itu gagal melakukan pencegahan fraud. Jadi hanya sekitar 54% dari organisasi global itu yang telah melakukan risk assessment. Kemudian satu hal yang kemudian menjadi sesuatu yang penting di dalam surveinya PwC ini menyebutkan bahwa fraud itu terkait dengan campuran antara kondisi dan motivasi yang kompleks. Nah, untuk hal yang terkait dengan fraud ini, PwC menyebutkan bahwa yang paling penting terjadinya fraud itu adalah
dilatar belakangi oleh perilaku manusia. Nah, ini menjadi satu concern saya untuk kemudian mencoba menggabungkan antara hal yang terkait dengan teori-teori fraud maupun juga teori-teori akuntansi dengan unsur keperilakuan dari manusia. Nah, ini merupakan sesuatu yang bagi saya pribadi tantangan karena saya tidak berasal dari orang yang memiliki background pendidikan psikologi, tapi kemudian saya dipaksa untuk kemudian belajar masalah aspek psikologi. Nah, tentang fraud, Daniel Gling tahun 1997 menyebutkan bahwa pencegahan fraud itu berfokus pada manajemen, desain, dan manipulasi lingkungan. Kemudian memahami akar penyebab fraud dan belajar tentang mekanisme bagaimana cara melakukan pencegahan itu menjadi sesuatu hal yang efektif. Nah, terkait dengan fraud sendiri, sebenarnya kita sudah diberikan satu semacam kayak panduan begitu untuk kemudian bisa mengenali adanya sebuah gejala fraud yang terjadi di lingkungan kita. Itu yang kemudian disebut sebagai simptom fraud. Nah, ada 6 hal yang kemudian menurut kalangan para ahli yang masuk dalam kategori sebagai simptom fraud. Yang pertama adalah adanya anomali akuntansi. Kemudian yang kedua adalah adanya internal control yang lemah atau pengendalian internal yang lemah. Kemudian adanya anomali analitis, gaya hidup yang boros dari beberapa orang yang berada dalam satu lingkungan tertentu. Kemudian perilaku yang tidak biasa dan adanya tips atau keluhan. Nah, unsur ke-6 ini adalah menjadi satu simptom ada dan tidaknya fraud. Jadi ini sudah menjadi sebuah red flag gitu ya, jadi bendera merah kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu di lingkungan organisasi kita, maka patut untuk kemudian kita mewaspadai terjadinya fraud. Nah, kesimpulan dari apa yang kemudian saya coba cari dari beberapa fenomena-fenomena yang ada dan itu sangat-sangat cukup banyak, itu kemudian mengerucut kepada beberapa hal. Yang pertama, terdapat satu hubungan konsep antara pemahaman internal kontrol, aspek-aspek keperilakuan, kemudian pengendalian fraud, atau disebut juga sebagai fraud control management atau fraud control plan, dan pencegahan fraud atau fraud deterrence. Nanti akan saya coba bahas kenapa saya mempergunakan kata fraud deterrence, tapi bukan fraud prevention. Jadi dua-duanya kalau kita coba melihat kepada kamus yang ada di Indonesia, itu diterjemahkan sama antara keduanya. Nah, sehingga kemudian dari apa yang saya coba paparkan dan kemudian hubungkan antar konsep tadi mengerucut kepada satu judul penelitian, yaitu pengaruh pemahaman SPIP, sikap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku terhadap niat perilaku. Manajemen menggunakan fraud control plan untuk mencegah fraud dan implikasinya kepada fraud deterrence. Nah, di sini ada beberapa hal yang merupakan sesuatu yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian anggap sesuatu hal yang baru, yaitu tentang teori planned behavior. Jadi ini memang sengaja kemudian saya coba ketengahkan yang menjadi bahan kajian saya, yaitu terkait dengan fraud, teori tentang TPB, teori planned behavior. Nah, secara garis besar untuk kerangka pemikirannya itu bisa dilihat di sini. Jadi untuk pengendalian internal itu berhubungan kemudian dengan niat perilaku. Manajemen menggunakan fraud control plan, kemudian sikap perilaku atau attitude toward behavior itu berhubungan dengan niat perilaku, manajemen menggunakan fraud control plan, norma subjektif atau subjektif norm ini juga berhubungan dengan niat perilaku, dan kendali perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control itu berhubungan dengan niat perilaku, manajemen menggunakan fraud control plan. Dan ini semuanya implikasinya kepada fraud deterrence. Sebelum ke metodologi penelitian, saya coba berangkat dulu untuk kemudian menjelaskan tentang
masing-masing teori secara cepat. Jadi yang dimaksud dengan teori planned behavior. Teori planned behavior ini diusulkan oleh Ijek Ajen, Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun 1985 dalam artikelnya From Intention to Action, Theory of Planned Behavior. Nah, teori ini sebenarnya dikembangkan dari teori reason action yang sebelumnya sudah digagas oleh Martin Fishbein dan Ijek Ajen di tahun 1980. Nah, reason action teori ini didasarkan pada berbagai teori seperti teori belajar, kemudian juga teori nilai harapan, teori konsistensi, dan teori atribusi. Nah, reason action sendiri ini berfungsi untuk memahami perilaku sukarela seseorang. Ide-ide yang ditemukan dalam teori tindakan beralasan ada hubungannya dengan motivasi dasar individu untuk melakukan satu tindakan. Nah, di dalam teori reason action tersebut itu dikatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan perilaku itu adalah prediktor utama apakah mereka benar-benar melakukan perilaku itu. Nah, niat untuk melakukan perilaku tertentu mendahului perilaku yang sebenarnya. Yang ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ijek Ajen di dalam teori planned behavior-nya. Nah, sehingga kemudian yang membedakan antara teorinya Fishbein dengan teorinya Ijek Ajen ini, kalau kita coba lihat di sini, ini adalah bahwa untuk teori reason action itu cuma ada dua dimensi yang kemudian mempengaruhi tentang intensi dari seseorang untuk bertindak, yaitu attitude toward behavior dan subjective norm. Dan Ijek Ajen kemudian menambahkan satu dimensi baru, satu variabel baru, yaitu perceived behavior control yang mempengaruhi tentang intensi dari seseorang untuk berbuat sesuatu. Ini yang membedakan antara reason action teori dari Fishbein dan Ajen tahun 80 dengan planned behavior teori dari Ajen tahun 1985, jadi 5 tahun setelahnya. Nah, gambaran secara umum dari teori yang kemudian dikembangkan di dalam planned behavior teori ini bisa dilihat di slide sini. Jadi di sisi sebelah atas itu ada attitude toward behavior atau ATB ya, kemudian subjective norm, ada perceived behavior control. 3 unsur variabel ini yang akan mempengaruhi niat seseorang untuk kemudian berperilaku. Nah, ini menjadi sebuah referensi bagi kita bahwa tindakan untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya berasal dari niat seseorang. Nah, Ijek Ajen menyatakan bahwa pandangan pada saat sekarang dari perceived behavior control yang paling kompatibel adalah dengan konsepnya Albert Bandura tentang perceived self-efficacy yang berkaitan dengan penilaian tentang seberapa baik seseorang dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi situasi yang prospektif. Nah, perceived self-efficacy sendiri atau diterjemahkan sebagai efektivitas diri yang dirasakan itu didefinisikan sebagai keyakinan orang-orang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja yang ditentukan yang berpengaruh terhadap peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, saya lanjutkan. Dari teori tersebut, kemudian unsur dimensi dari konstruk teori planned behavior ini, jadi dari 3 variabel dasar yang kemudian menjadi titik fokus perhatian dari Ijek Ajen, subjective norm, attitude toward behavior, dan perceived behavior control, ada beberapa dimensi yang kemudian ada di dalam teori tersebut. Yang ini kemudian saya akan melakukan sebuah unsur pengujian terhadap unsur-unsur ataupun juga indikator-indikator yang kemudian ada di dalam masing-masing dimensi tersebut. Nah, kemudian untuk yang fraud control plan, apa sebenarnya yang disebut sebagai fraud control plan? Nah, sebenarnya ini bukan sebuah sesuatu yang baru di Indonesia. Jadi fraud control plan ini atau perencanaan tentang bagaimana kita bisa melakukan pengendalian terhadap fraud
Ini kalau kita berangkat dari lagi-lagi dari teorinya di tahun 2013 itu Mark Leishman dari KPMG, salah satu Big Four juga, itu sudah menggagas tentang fraud control strategi. Jadi Leishman itu menyatakan bahwa fundamental to sound fraud management itu sangat penting dalam strategi pengendalian fraud. Nah, di dalam fundamental to sound fraud management itu yang dimaksudkan oleh Leishman itu adalah perbaikan tentang struktur tata kelola yang secara tepat mencerminkan lingkungan operasi, yaitu kebijakan versus operasional yang di dalamnya kemudian fraud manager memperoleh tanggung jawab yang didelegasikan dari CEO atau dewan yang mengendalikan fraud dalam satu agensi. Nah, sedangkan komite audit, kalau komite audit di perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah TBK itu ya kita jumpai di sana, itu akan sangat memainkan peran kunci dalam mengamankan dan meningkatkan kesadaran kontrol fraud di seluruh organisasi. Ini struktur bagian yang digagas oleh Leishman tentang fraud control strategi dan fraud control plan yang tadi sudah saya coba paparkan. Jadi gambaran secara umum terhadap apa yang dimaksud sebagai bagian dari fraud control strategi ini seperti yang Bapak Ibu lihat di slide tersebut. Nah, di Australia, jadi berdasarkan referensi dari Begelman tahun 2008, fraud control plan ini sudah menjadi sebuah unsur kewajiban yang kemudian melekat pada setiap institusi yang ada di sana. Tidak peduli apakah institusi itu merupakan institusi pemerintahan yang sifatnya itu non laba yang memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah yang seperti kayak BUMN di Indonesia. Jadi kemudian di sana untuk pelaksanaan fraud control plan itu dikelola oleh Kejaksaan Pemerintah Australia itu yang kemudian bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan pengendalian fraud di Australia. Di Indonesia tahun 2006 itu pemerintah telah meratifikasi yang namanya UNCAC, United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Kemudian ini mengesahkan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Dalam artikel nomor 5 tahun 2003 disebutkan bahwa pencegahan korupsi juga harus dilakukan seiring dengan upaya represif dalam pemberantasan korupsi. Nah, tindak lanjut dari peristiwa ini, kemudian BPKP sejak tahun 2007 itu sebenarnya sudah mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi. Nah, sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dalam sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi pemerintah. Kemudian tahun 2010 itu kemudian atas dasar ini BPKP menghasilkan apa yang disebut sebagai fraud control plan. Jadi kita di Indonesia itu sebenarnya sudah ada produk yang terkait dengan fraud control plan yang itu diinisiasi oleh BPKP beserta dengan ACFE Indonesia. Ada 10 atribut yang ada di dalam fraud control plan. Yang pertama adalah kebijakan anti fraud, kemudian yang kedua adalah struktur pertanggungjawaban, kemudian yang ketiga adalah manajemen risiko fraud, keempat adalah kepedulian pegawai, kemudian yang kelima kepedulian pelanggan dan masyarakat, yang keenam adalah sistem pelaporan kejadian fraud, kemudian yang ketujuh perlindungan kepada pelapor atau whistleblower system ini ya, kemudian pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem investigasi, serta yang terakhir adalah sistem perilaku dan disiplin. Nah, apa yang kemudian ada di dalam referensi dari ACFB chapter Indonesia ini sama dengan yang dituangkan oleh BPKP. Ini secara garis besar berkaitan dengan alur fraud control plan yang
kemudian menjadi satu unsur gagasan yang diimplementasikan oleh BPKB. Cuman sayangnya ketika saya melakukan sebuah komunikasi dengan pihak BPKB yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada saat penelitian dulu, itu hal yang terkait dengan unsur fraud control plan ini masih belum disosialisasikan secara masif, sehingga kemudian beberapa instansi pemerintahan maupun juga khususnya ketika saya berangkat dari unit analisis yang ada di rumah sakit, itu masih belum banyak yang memahami tentang apa dan bagaimana fraud control plan itu dilaksanakan. Oke. Kemudian yang kelima tentang fraud deterrence. Jadi apa yang sebenarnya disebut sebagai fraud deterrence? Nah, saya mencoba untuk berangkat dari definisi terlebih dahulu tentang fraud deterrence dan fraud prevention. Karena ACFE pada tahun 2016 itu mengusulkan fraud deterrence dan fraud prevention untuk mengurangi potensi fraud. Nah, secara semantik, fraud deterrence dan fraud prevention ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama, yaitu pencegahan fraud. Di dalam bahasa Inggris, di laman Collins itu menerjemahkan deterrence dan prevention juga identik. Nah, arti dari fraud deterrence dan fraud prevention ini memiliki kemiripan dan cenderung dianggap identik sampai saat ini. Ya. Jadi belum ada sebuah referensi yang secara khusus yang kemudian memberikan sebuah batasan yang tegas tentang apa itu kemudian fraud deterrence dan apa itu yang kemudian disebut sebagai fraud prevention. Nah, meskipun telah didiskusikan dalam banyak sumber-sumber otoritatif seperti di Amerika yang ada di Amerika Serikat, kemudian juga ada di GAS, ya, kemudian juga di POSO, ya, Komite untuk Organisasi Pensponsoran dan Komisi Grade W, itu definisi yang kemudian saya coba cari untuk fraud deterrence ini masih sulit ditemukan. Meskipun dalam beberapa istilah yang disebutkan, kalau Bapak Ibu sekalian itu membaca produk yang kemudian diterbitkan oleh ISA, International Standard on Audit, di ISA nomor 240 itu menyebutnya bukan fraud prevention, tetapi fraud deterrence. Tetapi informasi yang kemudian kita coba cari untuk kemudian kita coba gali tentang apa itu fraud deterrence dan yang apa kemudian membedakannya dengan fraud prevention itu pada saat proses disertasi saya ini saya lakukan ini sangat sulit sekali untuk kemudian dicari. Nah, fraud deterrence ini mengacu kepada penciptaan lingkungan di mana orang menjadi berkecil hati untuk melakukan fraud. Nah, pedoman panduan dari hukum federal yang ada di Amerika Serikat mendefinisikan deterrence itu sebagai pesan yang jelas yang dikirim ke masyarakat bahwa perilaku kriminal berulang itu akan diberikan hukuman yang lebih berat, yang meningkat. Dormini, Scott Fleming, dan Joe Kreneser Riley itu menyebutkan bahwa fraud deterrence meningkat ketika pertama, adanya persepsi bahwa deteksi hadir, kemudian pelaku potensial itu akan menyadari bahwa mereka akan dihukum ketika tertangkap. Nah, karena itu bagi akuntan terutama, ini perlu kemudian untuk mempelajari lebih lanjut apa itu fraud deterrence dan apa itu fraud prevention, karena belum ada penjelasan yang rinci tentang hal tersebut. Henry Jendrowski menyatakan bahwa fraud deterrence adalah identifikasi proaktif dan penghapusan faktor penyebab serta pemicu fraud. Fraud deterrence ini akan menyerang akar penyebab fraud dan hasil analisanya ini dapat mengungkapkan potensi fraud dan kemudian akan bisa kita lakukan sebuah perbaikan prosedur organisasi untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab fraud. Yang ini kemudian disebut sebagai pertahanan tunggal terbaik terhadap fraud. Nah, apa yang kemudian membedakan antara fraud deterrence dan
fraud prevention, Dormini dan kawan-kawan itu menyebutkan bahwa fraud deterrence dan di dalam prosedur pemeriksaan fraud secara inherent ini akan terkait dengan unsur analisa pencegahan dan akan mengarah langsung ke prosedur pemeriksaan ketika peluang fraud itu diidentifikasi. Nah, saat fraud ditemukan itu bisa dilakukan prosedur pencegahan yang tepat untuk mengidentifikasi kegagalan pengendalian dan kelemahan pengendalian dalam satu organisasi. Secara umum, deterrence itu dibagi menjadi dua, yaitu deterrence umum yang dirancang untuk mencegah kejahatan pada populasi umum. Pada tipe ini, maka hukuman kepada para pelaku itu menjadi satu contoh bagi yang lain dalam populasi umum masyarakat luas. Sementara untuk deterrence yang khusus itu dirancang berdasarkan sifat sanksi yang dilarang untuk menghalangi individu serta pelaku dari melakukan kejahatan di masa depan. Nah, sementara untuk fraud prevention, menurut Jendrowski itu menyiratkan tentang penghapusan total dari risiko fraud. Yang ini tidak mungkin dilakukan dalam kasus fraud. Risiko fraud tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Untuk melakukan hal itu, maka biaya itu menjadi satu unsur penghalang. Karena biaya tambahan untuk melakukan pengendalian internal untuk mengurangi risiko fraud secara dramatis akan lebih besar dibandingkan dengan pengurangan potensi kerugian akibat fraud. Nah, dalam hal ini pengenaan biaya pengendalian internal tambahan itu akan cenderung menurunkan fungsi dan proses efisiensi. Ini menurut Jendrowski yang terkait dengan fraud prevention. Jadi dari apa yang saya paparkan tadi bahwa ada unsur perbedaan secara tajam antara fraud prevention dengan fraud deterrence. Kalau yang fraud deterrence itu adalah mencoba untuk menyasar ataupun juga menyerang akar penyebab terjadinya fraud. Sementara untuk fraud prevention ini arah orientasinya adalah melakukan penghapusan secara total risiko fraud. Ini dua hal yang kemudian menjadi unsur perbedaan yang signifikan di dalam fraud deterrence dan fraud prevention. Nah, dari apa yang kemudian saya coba gali, saya mengambil satu kesimpulan di sini, bisa dilihat di dalam slide, bahwa unsur teori yang kemudian memunculkan fraud deterrence ini ada dua hal, saya coba bagi. Yang pertama dari sisi yang sifatnya itu filosofis, di situ ada teori disonansi kognitif yang kemudian menghasilkan teori compliance, kemudian teori deterrence sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa teori kriminologi. Ya, jadi teori-teori kriminologi yang kemudian menjadi satu unsur memberikan pengaruh terhadap munculnya teori deterrence. Nah, di sisi pragmatisnya, unsur dari learning theory atau keperilakuan ini yang kemudian memberikan unsur pengaruh yang sangat penting terhadap munculnya teori-teori fraud. Jadi disebut saja di sini ada beberapa teori-teori yang sebenarnya mendahului dari munculnya teori fraud, seperti diferensiasi association theory dari Sutherland, kemudian juga differential reinforcement theory yang dari Robert Burgess dan Renard Akers, kemudian ada social control theory dari Ivan Ye, yang semua unsur-unsur ini mengerucut nantinya akan memunculkan tentang teori-teori fraud dari mulai yang tradisional sampai dengan teori yang paling baru. Nah, ini gambarannya. Dari aspek filosofisnya itu kriminologi teori, yang kemudian tadi mengakibatkan adanya teori deterrence. Kemudian untuk yang aspek psikologis yang disonansi positif tadi kemudian mengerucut kepada munculnya force compliance theory, dan yang terakhir yang terkait dengan learning theory, behaviorism, itu nanti akan mengerucut kepada fraud theory. Nah, fraud teori sendiri mungkin ini yang paling banyak dipelajari di perguruan tinggi. Kita mengenal ada beberapa fraud teori di sini. Ada white collar crime dari teorinya Sutherland. Kemudian ada fraud triangle-nya Chris Shea, dan ada fraud scale teori dari Upgrade.
Kemudian di sisi fraud modern teori itu ada teori dari fraud diamond, ABC analysis model, kemudian MICE model, sampai yang paling terakhir yang dikemukakan oleh Pausinas di tahun 2016 tentang hexagon fraud theory. Saya tidak akan menyebutkan dari masing-masing teori ini karena waktu dan kesempatan yang terbatas, sehingga saya akan coba untuk melanjutkan ke aspek riset saya. Nah, untuk metodologi penelitian, dari apa yang kemudian tadi dikemukakan di awal, maka objek penelitian ini adalah hubungan antar konsep dalam satu populasi tentang pengaruh pemahaman internal kontrol, attitude toward behavior, subjective non, perceived behavior control terhadap behavior intention management PLD rumah sakit menggunakan fraud control plan. Tujuan studinya adalah descriptive, explanatory, dan pengujian hipotesa. Kemudian untuk jenis dasar dan metode penelitian, untuk tujuan studi tadi adalah descriptive, explanatory, dan pengujian hipotesa. Kemudian jenis datanya itu ada data primer, data sekunder, seperti biasa. Kita mesti harus kemudian sebarkan kuesioner dan lain sebagainya. Populasinya adalah seluruh pribadi manajemen BPL di rumah sakit di Jawa, dengan unit analisis dalam penelitian ini adalah manajemen BLD rumah sakit. Apa yang kemudian disebut sebagai manajemen BLD rumah sakit, ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan di BLUD. Jadi di situ disebutkan pejabat pengelola BLU yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Nah, dari sini maka kemudian kita coba terjemahkan di dalam bahasa aplikasinya, itu setidaknya untuk satu rumah sakit itu ada yang termasuk sebagai pejabat pengelola BLUD, itu terdiri dari direktur, wakil direktur, bagian keuangan, bagian akuntansi, SPI, pengadaan, serta dewan pengawas. Dengan kondisi tersebut, jumlah populasi manajemen di BLD rumah sakit di Jawa pada saat itu sekitar 1.128 orang pada 141 BLUD di Jawa. Ini data Kemenkes di tahun 2019. Sampelnya mengikuti aturan dari HER, itu jumlah sampelnya untuk konstruk yang sebanyak 7 atau kurang itu sebanyak 150. Nah, dengan mempertimbangkan referensi bahwa berkaitan dengan rendahnya respon rate pada penelitian akuntansi di Indonesia, maka jumlah kuesioner oleh peneliti pada saat itu diperbesar dengan sebesar 60% dari total jumlah BLD rumah sakit yang kemudian kita kirimkan kuesioner. Nah, hasilnya kemudian kita mengirimkan sebanyak 664 orang manajemen, yang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan dari HER, yaitu minimal 150 sampel. Nah, hasil penelitian yang diperoleh, pertama tentang respon rate-nya, itu ada 22,74, kemudian tentang profil dari responden, itu laki-lakinya ada 81, perempuannya ada 70, kemudian Dewan Pengawas ada 21, direkturnya 9, wakil direkturnya ada 20, bagian akuntansi 30, bagian keuangan 21, SPI 24, pengadaan 26, dengan tingkat pendidikan yang beragam, dari mulai S3 sampai dengan diploma. Bisa dilihat di hasil penelitian di demografi profil dari 150 responden. Nah, lokasi provinsi dari responden yang sudah mengembalikan kuesioner itu di Jatim ada 65, Jateng itu ada 57, Jabar 10, DKI 7, DIY 6, Banten 6. Untuk tipe rumah sakitnya, tipe A itu ada 8 atau 9,6%, kemudian tipe B 45 atau 54,2%, dan tipe C ada 30 atau 36,2%. Jenis rumah sakitnya adalah rumah sakit umum ada 81, rumah sakit khusus ada 2. Hasil dari apa yang kemudian masuk ke dalam peneliti, kemudian kita lakukan beberapa evaluasi seperti biasa, karena saya pakai SAM Restyle. Itu adalah yang pertama melakukan evaluasi indikator, dan hasilnya kemudian
dipergunakan dengan melakukan uji closed fit dengan uraian kesimpulan bahwa nilai MNT-nya itu 0,525, jadi lebih besar dari 0,05, sehingga kemudian 0 tidak ditolak. Kemudian kriteria berikutnya untuk pengujian validitas dan pengujian reliabilitas data juga kita lakukan. Nah, hasil yang kemudian ada di dalam hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, untuk pengujian hipotesa di hipotesa yang pertama tentang pemahaman tes SPIP yang berpengaruh positif terhadap niat perilaku manajemen menggunakan SPIP ternyata berpengaruh positif. Kemudian yang hipotesis yang kedua juga berpengaruh positif. Yang hipotesis yang ketiga itu tidak berpengaruh positif. Kemudian yang keempat itu berpengaruh positif, dan yang kelima tidak berpengaruh positif, yang keenam berpengaruh positif, yang ketujuh tidak berpengaruh positif. Apa artinya ini? Nah, artinya adalah bahwa ada beberapa hal yang kemudian saya coba simpulkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, bahwa perilaku melakukan pencegahan fraud dalam hal ini, fraud deterrence, itu didasarkan pada niat untuk menerapkan fraud control plan, jadi menerapkan guna mencegah fraud. Nah, ini sejalan dengan teori dari TPB, Theory of Planned Behavior dari Jack Agent, yang menyatakan bahwa perilaku tertentu seseorang itu didasari atas niatnya. Kemudian yang kedua, niat manajemen untuk menerapkan fraud control plan guna melakukan pencegahan fraud di BLUD rumah sakit ini semata-mata didasarkan pada pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang SPIP serta adanya tekanan norma etika subjektif. Nah, karena kita bergeraknya itu di unit analisis yang merupakan BLUD, di mana BLUD itu pemilik otoritas tertinggi adalah pemerintah daerah, maka mereka mau menerapkan fraud control plan untuk melakukan pencegahan fraud ini karena semata-mata didasarkan pada unsur pemenuhan kewajiban. Jadi bukan didasarkan pada keinginan atau kebutuhan. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang cukup krusial untuk kemudian bisa dibedah lebih lanjut untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, perceived behavior control itu tergantung pada Akunta, mohon maaf, sudah habis untuk pemaparan materi. Mungkin selanjutnya untuk diskusi hasil penelitian bisa kita sampaikan pada saat ada sesi pertanyaan mungkin ya Pak Akunta. Mohon maaf ya Pak Akunta. Ya, silakan. Kita materi akan beribu agar siswa akannya kepada Pak Akunta, silakan bisa cek di Zoom ini dengan raise hand. Ya, sangat menarik ya materi yang dipaparkan oleh Pak Kunta. Ini mengenai konsep fraud deterrence ya Pak Kunta ya, di mana konsep fraud deterrence ini berbeda dengan fraud prevention yang tadi Pak Kunta sudah sampaikan, walaupun di dalam literatur memang masih ada yang menyatakan sama ya Pak Kunta, mungkin seperti itu ya tadi mengenai fraud deterrence dan fraud prevention tadi. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya bisa melalui chat atau langsung kepada Pak Akunta. Ya Pak Akunta, mungkin boleh kita berdiskusi
berdiskusi mungkin ya sambil kita nunggu. Mungkin Bapak Ibu masih mempersiapkan pertanyaannya di sini. Mengenai hasil penelitian tadi, saya lihat memang ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh ya Pak Kunta ya. Apakah di antara yang berpengaruh atau tidak berpengaruh itu ada yang berbeda dengan hipotesa yang di awal Bapak Kunta ajukan di dalam penelitian Pak Kunta ini, Pak? Ya, jadi kalau pada landasan teori dan apa namanya yang ada ini jelas berbeda dengan apa yang kemudian ada di dalam hipotesa. Jadi kita kalau bicara tentang masalah penyusunan hipotesa tentunya berdasarkan pada teori yang ada. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang krusial, kenapa itu kemudian terjadi, dan saya coba simpulkan dan kemudian mengerucut kepada beberapa unsur temuan yang ini merupakan sesuatu hal yang ya boleh dianggap sebagai salah satu sumbangan terbaru atau novelty dari penelitian ini. Yang ini kemudian saya sebut sebagai ya semacam kayak temuan baru yang itu juga diamini oleh para penguji pada saat itu, yaitu terkait dengan ini dari teori bukan teori ya, jadi masih dalam satu konsep yang saya sebut sebagai fraud deterrence propeller. Jadi ada beberapa faktor kunci pada saat kita melakukan pencegahan fraud yang ini menjadi sesuatu hal yang patut untuk kemudian bisa diketengahkan dan bisa menjadi referensi bagi masyarakat bagaimana kemudian mereka nanti ke depan bisa melakukan pencegahan terhadap fraud. Itu kira-kira Bu Galuh. Baik Pak, boleh silakan Bapak jelaskan lagi mengenai fraud deterrence propeller mungkin Pak. Tadi pada saat pemaparan materi, kita semua belum mendengar mengenai fraud deterrence propeller yang memang merupakan novelty ya Pak ya dari penelitian Bapak. Ya. Jadi kembali lagi kepada apa yang kemudian saya coba ketengahkan. Yang pertama, karena di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak ada satu unsur referensi yang kemudian bisa kita pakai secara signifikan begitu tentang definisi dari fraud deterrence. Yang pertama saya mengusulkan satu definisi baru. Definisi baru tentang fraud deterrence, yaitu tindakan pencegahan fraud yang dilakukan dengan menerapkan mitigasi risiko fraud secara konsisten dan menempatkan akuntan internal yang kompeten, memperbaiki internal kontrol, SOP, tata kelola, dan budaya integritas secara terus-menerus, serta penciptaan lingkungan perilaku yang sehat oleh pimpinan dalam alur komunikasi yang baik, berdasarkan tata aturan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak, memberi reward dan hukuman secara proporsional dan berlaku setara bagi semua pihak di entitas. Ini definisi baru yang saya coba ketengahkan di dalam fraud deterrence. Nah, dari definisi baru ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi unsur variabel penting atau kata kunci penting yang itu kemudian saya coba akronimkan menjadi DDTR ya. Jadi singkatan dari D-nya itu due diligence, kemudian E-nya itu adalah enhancement atau improvement, kemudian T-nya itu adalah truthfulness and respect, E-nya itu adalah efficacy of mind, E-nya R-nya adalah reinforcement and communication, dan E yang terakhir adalah enforcement action. Nah, ini yang disebut sebagai DDTR konsep atau fraud deterrence propeller, baling-baling pencegahan fraud. Jadi unsur dari fraud deterrence propeller ini sebenarnya ada 6 hal, ada 6 konsep yang kemudian saya coba ketengahkan sebagai hasil novelty dari penelitian disertasi saya. Itu saja mungkin Bu Galuh. Terima kasih Pak Kunta. Baik Bapak Ibu semua peserta seminar online pada kali ini, silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi bisa melalui chat atau langsung kepada Pak Kunta ya. Dipersilahkan. Ya, jika
bisa saya coba simpulkan ya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kunta. Sebenarnya fenomena fraud ini masih marak ya, terutama kalau dilihat dari tahun 2012 sampai 2018 seperti itu masih marak. Jadi terutama di BLUD ya tadi disampaikan. Kemudian juga di situ juga dalam materi ini kan fraud itu berasal dari perilaku. Jadi sebenarnya walaupun kita mempelajari fraud ini adalah salah satu bagian dari ilmu auditing, tetapi tentunya juga merupakan keilmuan lain ya Pak Kunta ya, dalam hal ini adalah ilmu psikologi karena ada suatu unsur perilaku ya yang menyebabkan fraud itu bisa terjadi. Kemudian dalam penelitian Pak Kunta ini sebenarnya adalah mengetahui akar penyebab fraud ya, yaitu fraud deterrence ya, dibandingkan dengan melakukan penelitian mengenai selain fraud deterrence tadi apa Pak Kunta? Prevention. Ya, fraud prevention ya. Selain fraud prevention lebih mengutamakan penelitian ini kepada fraud deterrence ya, karena mengetahui akar penyebab fraud dan pencegahan merupakan hal yang efektif dalam melakukan pencegahan fraud. Gitu. Kemudian juga untuk kata kunci dalam penelitian ini adalah internal control, kemudian juga plan behavior, kemudian juga fraud control plan, fraud deterrence, dan fraud teori ya. Dan penelitian ini juga menghasilkan suatu novelty, dalam hal ini adalah fraud deterrence ya, yang terdiri dari 6 indikator ya, 6 indikator, dan kemudian juga ada akronim dari DETRE yang terdiri dari due diligence, enhancement, kemudian truthfulness dan respect, efficacy of mind, kemudian reinforcement and communication, dan enforcement action. Mungkin seperti itu ya untuk penelitian dari Pak Kunta ini. Baik, mungkin Pak Kunta ada yang akan ditambahkan, silakan. Mungkin itu dulu, Ibu. Jadi karena waktunya mungkin juga tidak terlalu lama. Pilih kesempatan yang lain. Ini sebenarnya gini. Jadi hal yang terkait dengan unsur kenapa sih ini menjadi sesuatu hal yang urgent, terutama bagi praktisi yang terjun sebagai auditor ya. Karena di setiap auditor itu harus kemudian mengacu kepada standar audit yang sudah ada. ISA nomor 240 seperti yang sudah saya sebutkan tadi, auditor mempunyai suatu tugas untuk melakukan deteksi dini terhadap munculnya ataupun juga potensi timbulnya kejadian fraud. Nah, kalau kemudian ini nggak gampang, ya, jadi bahwa bagi auditor ini bukan sesuatu yang mudah untuk kemudian dilakukan. Buktinya apa? Buktinya yang kemudian terjadi adalah banyak sekali unsur kegagalan di dalam melakukan sebuah deteksi dini terhadap munculnya fraud. Ini yang kemudian berpengaruh terhadap potensi kesalahan di dalam memberikan opini. Salah satu yang kemudian bisa kita sebut sebagai sesuatu hal yang paling baru di tengah kita adalah kasus dari ACT beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ACT apa itu tadi, aksi cepat tanggap atau apa itu, yang kemudian menjadikan sesuatu hal yang menjadi mungkin bagi kalangan praktisi umumnya yang ada di kantor akuntan ini menjadi sesuatu hal untuk kemudian bisa diperhatikan lagi. Kalau misalkan dari awal itu sudah dideteksi timbulnya potensi fraud, itu mestinya muncul di opininya akuntan. Mestinya, sehingga kemudian Ya, sepertinya
Pak Kuntang ada bermasalah dengan jaringan, boleh kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, ini ada pertanyaan dari Alivia Cika Intan ya, dari S1 Akuntansi Telkom University. Ya, ditunggu sebentar ya Alivia ya. Sehubungan Pak Kunta masih bermasalah dengan jaringan. Maaf putus. Jadi ini kemudian maaf tadi putus Bu Galung. Ya, Pak Kunta, ini kita hanya punya waktu 1 menit lagi. Ini ada pertanyaan di chat dari Alivia Cika Intan, S1 Akuntansi Telkom University. Ya. Mengenai FCP dalam pencegahan fraud pada masa kini, kenapa FCP wajib dilakukan tiap perusahaan demi mencegah fraud pada masa kini, terutama dalam organisasi perusahaan? Ada potensi kerugian apakah jika FCP tidak dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah fraud pada masa kini? Demikian Pak Kunta, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya coba jawab secara cepat aja ya. Untuk FCP itu sebenarnya merupakan faktor penguat untuk sistem pengendalian internal. Jadi kalau kita memiliki sistem pengendalian internal, kalau kemudian sistem pengendalian internalnya itu nggak kuat, jebol gitu ya, akhirnya fraud terjadi, nah itu bisa kemudian diperkuat dengan menerapkan FCP, sehingga kemudian bisa diminimalisir timbulnya fraud. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan, Bu Galuh, terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, kenapa itu kemudian menjadi sesuatu hal yang penting? Ya, karena kita harus mengendalikan yang namanya aset. Aset yang kita miliki di dalam sebuah entitas itu kemudian harus kita kendalikan. Caranya yang pertama adalah dengan melakukan sistem pengendalian internal yang baik. Kalau kemudian sistem pengendalian internal yang baik nggak mampu, nah yang kedua langkahnya dengan menerapkan fraud control plan. Jadi itu jawaban yang namanya bisa saya berikan untuk penanya. Ya, demikian Cika untuk jawaban dari Pak Kunta Aji ya, mudah-mudahan puas. Kemudian ini jangan lupa Bapak Ibu peserta seminar, di chat nanti akan ada link e-certificate, kemudian juga untuk umpan balik ya atas pelaksanaan seminar pada kali ini. Mohon untuk diisi. Silakan untuk Pak Irwan untuk share link sertifikat dan juga link dari umpan balik seminar ke-51 pada kali ini. Ya, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin berdiskusi, mungkin Pak Kunta, alhamdulillah pemaparan materi dari Pak Kunta sudah jelas dan peserta seminar pun juga sudah memahami ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kunta. Jadi mudah-mudahan selain dari seminar ini juga para peserta lainnya juga bisa berdiskusi, mungkin jika bertemu dengan Pak Kunta langsung mungkin seperti itu ya Pak Kunta. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Link e-certificate dan juga untuk umpan balik sudah di-share oleh panitia di chat. Silakan untuk dapat diisi. Dan kemudian untuk pelaksanaan seminar pada kali ini
kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kunta atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan selalu sehat. Demikian juga para peserta seminar pada kali ini. Jangan lupa 2 minggu lagi akan ada kegiatan seminar online juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga dan juga para mahasiswa dapat menghadiri untuk seminar di 2 minggu mendatang, yaitu pada tanggal 21 Oktober. Demikian semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf dan izinlah Bu Galung. Baik, terima kasih Pak Kunta. Atur nuhun Pak Irwan untuk link feedbacknya. Enggak, hostnya bisa di live langsung ya, link sertifikat ya? Ya, udah di-share Bu. Baik. Jadi langsung satu ya linknya ya, feedback sekaligus untuk sertifikat ya. Nanti setelah isi nanti kita rekap, nanti kita buatkan sertifikat. Baik, terima kasih. Ya, boleh tolong langsung saja mungkin ya di end untuk semua ya. Baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.